Islamofobia atau ketakutan terhadap ajaran Islam kembali menyeruak ke dunia. Hal ini seiring kejadian penyerangan dan penembakan terhadap kantor redaksi majalah Charlie Hebdo di Paris, Prancis. Tercatat, Charlie Hebdo beberapa kali menampilkan dan mencetak kartun Nabi Muhammad SAW. Keberanian pertama mereka menampilkan Nabi SAW bermula di tahun 2006. Di masa itu, Charlie Hebdo menjelaskan kepada pembacanya bahwa sosok Rasulullah SAW menjadi pemantik radikalisme dari kaum Islam fundamentalis. Secara halus, jajaran redaksi Charlie Hebdo memberitakan bahwa ajaran Islam mengajarkan kekerasan dan kekejaman terhadap pemeluk agama lain. Akibatnya, terjadi reaksi awal dengan penyerangan terhadap kantor redaksi Charlie Hebdo pada tanggal 2 November tahun 2011. Beberapa orang mengebom kantor redaksi serta membajak situs web Charlie Hebdo. Dalam majalah terbitannya, editor Charlie Hebdo menggambarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kamu tidak mati dalam keadaan tertawa, maka kamu akan mendapatkan 100 cambukan di neraka." Setahun kemudian, di bulan November 2012, Charlie Hebdo kembali memantik amarah dan duka warga muslim dunia. Jajaran editornya menggambarkan Nabi Muhammad SAW sedang telanjang. Kartun ini, menurut jajaran redaksi Charlie Hebdo, menjadi respon atas penyerangan pejuang muslim ke fasilitas militer Amerika Serikat dan negara barat di beberapa negara Islam. Penyerangan dan penembakan yang terjadi di 7 Januari 2015 menjadi puncak serangan terhadap redaksi Charlie Hebdo. Pelaku penyerangan ini adalah dua bersaudara, Said dan Sharif Kauci. Mereka menembak 12 staf redaksi Charlie Hebdo. Dampak penyerangan dan pembunuhan di kantor redaksi Charlie Hebdo rupanya memicu solidaritas negara-negara barat. Presiden Prancis François Hollande menyebutkan peristiwa ini adalah tindakan barbarian yang tak menghargai peri kemanusiaan. Dan direspon dalam bentuk simpati dari 50 pemimpin dunia. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Inggris David Cameron bergabung bersama lebih dari 4,4 juta warga Perancis yang melakukan gerakan demonstrasi damai terkait peristiwa penembakan ini. Penyerangan dan penembakan 12 staf redaksi Charlie Hebdo merupakan stempel tambahan kepada Islam sebagai agama yang penuh kekerasan dan kejam. Umat muslim semakin terpojok seiring stigma hasil pemberitaan dunia atas kejadian pembunuhan dalam balutan teror di seantero penjuru dunia. Bentuk kecintaan umat muslim dunia kepada Rasulullah SAW justru berakibat pada stigma Islam sebagai agama teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, teror dan terorisme seakan menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghanguskan semangat pendalaman dan penjabaran Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Cap teroris terus melekat kepada umat muslim yang giat mempelajari dan menggali ilmu Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini semata adalah tipuan, dan inilah kajian kami hari ini. Paparan mengenai siapa dan apa bentuk sejati terorisme di sepanjang sejarah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk mengisi pagi Anda dengan guyuran informasi Islami. Semoga tayangan hari ini menjadi salah satu sumber ilmu. Amin Allahumma amin. Pemirsa,
Penembakan dan penyerangan ke kantor redaksi Charlie Hebdo seolah melekatkan Islam sebagai agama yang mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme. Pembunuhan 12 orang karikatur dan staf majalah yang sering membuat plesetan junjungan umat Nabi Muhammad SAW dibaca sebagai bentuk teror dan anti kebebasan. Sesuai stigma negara-negara yang sealiran dengan paham kebebasan itu, kegiatan teror akan selalu ada dan pasti dilakukan oleh ekstremis Islam garis keras. Karena bagi mereka, Islam mengajarkan umatnya untuk membunuh manusia-manusia yang tak sealiran dengannya. Islam akan memberangus orang-orang kafir, melemparkan gay dan lesbian dari atas gedung, dan menembak mati para pekerja media. Di mata mereka pula, Islam adalah agama intoleran dan layak hidup sendirian di padang pasir tanpa seorang teman. Kira-kira inilah penjabaran Islamofobia yang menjadi inti propaganda Barat, terutama bangsa Yahudi dan negara Israel. Padahal mereka lupa bahwa Rasulullah begitu menyayangi seorang nenek tua Yahudi yang buta dan menyuapi makanan setiap hari, walau dari mulut nenek itu keluar cacian terhadap sang Nabi. Mereka lupa bahwa Rasulullah dan pasukannya tidak pernah membunuh anak kecil dan perempuan, walau itu di medan pertempuran. Mereka juga lupa bahwa ruh dari agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Charlie Hebdo seolah menjadi umpan yang melegalkan cap teror terhadap Islam. Media satir ini yang memprovokasi umat Islam dengan cara memvisualisasikan, melecehkan, dan merendahkan manusia paling mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini berhasil melaksanakan tugasnya ketika butiran-butiran peluru menghentikan usia para penista sang Nabi dan sederet staf pekerjanya. Maka siapakah yang berada di garis depan menyuarakan perdamaian atas nama kebebasan berekspresi? Ia adalah Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Negeri berakidah Yahudi Israel, yang membunuh perempuan beserta anak kecil dalam setiap peperangan di jalur Gaza. Dan anehnya, Mahmud Abbas yang menjadi presiden negara Palestina berada satu barisan dengan pimpinan bangsa Yahudi mendukung demonstrasi damai itu. Entah apa motifnya, padahal Al-Quran telah menjelaskan kelicikan dan kebencian bangsa Yahudi terhadap Islam tidak akan pernah padam sampai seluruh umat mengikuti mereka. Propaganda terorisme adalah bagian dari Islam bertambah gencar ketika 2 hari setelah peristiwa Charlie Hebdo terjadi penyanderaan warga Prancis keturunan Yahudi. Pelanggan supermarket Hypercatcher yang berada di daerah Montreuil, Paris, menjadi sandra Amélie Coulibaly. Pria keturunan Mali ini menembak mati seorang polisi Prancis dan 4 sandranya. Media Prancis merilis berita bahwa Amélie Coulibaly merupakan teman dekat dari 2 pelaku penyerangan kantor redaksi Charlie Hebdo. 2 buah momentum yang berderet terjadi pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah SAW juga dilahirkan. Sebuah klimaks dari akumulasi kekecewaan terhadap pola kebebasan media yang berkali-kali dikritik dan diingatkan tapi tak pernah digubris. Pilihan Said dan Sharif Kouchi serta Amélie Coulibaly memang menyakitkan dan berdampak negatif bagi Islam. Bagaimanapun ketiganya adalah simbol dari kekecewaan terhadap siapapun yang menghina Rasulullah SAW. Sebuah kecintaan terhadap sang Nabi yang terjadi tepat pada bulan kelahiran sang Nabi. Dan buah dari propaganda anti-Islam adalah ketika pelecehan dan penghinaan terhadap sang Nabi yang berbalas pembunuhan itu melegalisir label teroris terhadap umat Islam keseluruhan. Astaghfirullahalazim. Pemirsa, inilah bagian dari Ghazwul Fikr atau perang opini. Musuh-musuh Islam terus berupaya menanamkan nilai-nilai kebenaran yang semu dengan tujuan utama mengaburkan arti kebenaran dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ghazwul Fikrlah
yang membuat pemimpin Islam sekelas Mahmud Abbas dan Raja Abdullah berjalan bersama dalam barisan terdepan dengan Benyamin Netanyahu untuk mengkampanyekan perdamaian. Seolah Mahmud Abbas melupakan penjajahan Israel atas tanah airnya yang merenggut ratusan ribu muslim di Gaza, Yerusalem, dan seantero Palestina. Mengapa dia rela berjalan dengan pimpinan bangsa Yahudi yang menjadi musuh utama bangsanya? Begitu pula dengan Raja Abdullah. Sebagai seseorang yang mengaku menjadi keturunan Rasulullah SAW, ia rela berjalan bersama pimpinan Bani Israel untuk memperingati tragedi yang menimpa majalah satir yang rutin menghina Nabi SAW. Apakah sebagai Ahlul Bait, Raja Abdullah tak terluka atas perlakuan jajaran editor Charlie Hebdo? Wallahu a'lam bis-shawab. Ghawazul Fikr menjadikan pemeluk Islam yang teguh memegang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi semakin terasing di tengah peradaban akhir zaman ini. Sejatinya sudah diingatkan sejak 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam pada mulanya asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka bahagialah kiranya orang Islam yang terasing. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Gazana, siapakah teroris sesungguhnya? Teroris dalam kaidah bahasa adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan kekerasan atau ancaman dengan tujuan menciptakan ketakutan secara luas. Terorisme bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan agama, politik, atau tujuan ideologis. Terorisme bertujuan menciptakan kerusuhan di fasilitas-fasilitas sipil, bukannya markas atau barak militer. Sementara dalam ajaran Islam, terorisme adalah hal yang terlarang, karena pada dasarnya hukum Islam tidak membolehkan seorang muslim menumpahkan darah manusia kecuali sudah melewati proses peradilan. Dan ruh seorang muslim adalah kelembutan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad, mukmin adalah orang yang orang lain merasa aman darinya. Muslim adalah orang yang kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan atau tangannya. Pemirsa, penggiringan opini yang mengkaitkan Islam dengan terorisme sejatinya adalah rancangan besar dari bangsa Yahudi. Mereka selalu memprovokasi sehingga beberapa bangsa muslim lepas kendali dan menyerang mereka dengan menggunakan kekerasan. Yahudi mengedepankan pembalasan terhadap kekerasan terhadap kaumnya secara menyeluruh. Paradigma sebagai bangsa tertindas membuat Yahudi mendapatkan simpati dunia. Dan tipu daya inilah yang menjadikan perang melawan terorisme adalah berarti mengajak masyarakat dunia untuk berperang dengan umat Islam. Umat yang sejatinya memegang teguh agama Allah. Terorisme ternyata berkaitan erat dengan sejarah Perancis. Kata terorisme merupakan serapan dari bahasa Perancis. Sejarah mencatat bahwa tindakan terorisme terjadi pertama kali pada 5 September 1793 hingga 28 Juli 1794. Periode tersebut dikenal dengan istilah Reign of Terror atau The Terror. Munculnya The Reign of Terror tak lepas dari peristiwa revolusi Perancis. Di masa itu terdapat dua kubu yang saling berhadapan, yaitu The Girondins dan Jacobins. Kubu Jacobins yang mengedepankan demokrasi memutuskan untuk mengeksekusi mati Raja Louis ke-16, Ratu Maria Antoinette, dan pendukung The Girondins. Menurut sejarah, Jacobins mengeksekusi lebih dari 25.000 manusia dengan cara memenggalnya dengan giletin. Namun jika kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, terorisme sudah terjadi hampir 3.500 tahun yang lalu lewat Raja Fir'aun di Mesir yang melakukan teror kepada warganya dengan membunuh setiap bayi laki-laki. Hal ini semata berdasar takwil mimpi dari Fir'aun. Ia takut nantinya akan ada seorang keturunan Bani Israel yang akan menggusurnya dari tahta kerajaan.
Dampak teror inilah yang akhirnya memaksa ibunda Nabi Musa alaihissalam menghanyutkan bayinya di Sungai Nil. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Teror Fir'aun terhadap Bani Israel pengikut Nabi Musa alaihissalam terus berlangsung hingga terjadinya peristiwa terbelahnya Laut Merah, sehingga Nabi Musa alaihissalam mampu menyeberangkan umatnya ke tanah Syam. Terorisme yang menimpa bangsa Bani Israel terus berlanjut hingga masa Raja Tolut yang juga menjadi musuh utama kerajaan Bani Israel. Maka untuk mempertahankannya, Raja Tolut menghadapi pasukan Raja Jalut. Namun, tiada satupun pasukannya yang berani menghadapi Raja Jalut, hingga majulah seorang pemuda bernama Daud alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Daud alaihissalam mampu membunuh Jalut. Kisah pertempuran Nabi Daud alaihissalam melawan Raja Jalut dikenal sebagai David versus Goliath. Pasukan Romawi juga melakukan teror terhadap Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya. Ujung dari teror ini adalah peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Namun yang jelas, sosok yang tergantung di tiang salib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan seseorang yang diserupakan dengan beliau. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Begitu juga dengan teror besar kaum kafir Quraisy yang terjadi di masa awal kenabian Rasulullah SAW. Di Mekah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu umat muslim yang mendapatkan siksa karena memeluk Islam. Akibatnya beliau mendapatkan siksa dari tuannya yang kafir, Umayyah bin Khalaf. Teror terhadap umat Rasulullah SAW di awal masa kenabian juga menimpa keluarga Yasir. Keluarga yang terdiri dari Yasir sang ayah, Sumayyah sang ibu, dan Ammar sang anak ini mendapatkan siksaan dari Abu Jahal. Ketika melihat kaum kafir Quraisy menyiksa keluarga Yasir, Rasulullah SAW berdoa, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Teror yang menimpa barisan kaum muslimin terus terjadi selama 13 tahun masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah, sehingga turunlah wahyu untuk berhijrah menuju kota Yastrib yang kini bernama Madinah Al-Munawwarah. Terorisme tidak berhenti sampai di era Nabi Musa dan pergolakan revolusi Perancis. Salah satu tindakan teror terdahsyat sesuai klaim bangsa Yahudi adalah Holocaust. Pembantaian bangsa Yahudi sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua ini terjadi atas kendali Adolf Hitler. Holocaust adalah bentuk genosida atau pembunuhan massal atas sebuah ras tertentu. Namun banyak ilmuwan dan cendekiawan yang menyaksikan keabsahan fakta Holocaust, terutama angka pasti jumlah korban. Banyak lembaga memperkirakan 6 juta orang Yahudi terbunuh dalam kejadian ini. Namun sebuah buku berjudul Denying the Holocaust, tulisan Deborah Lipstadt, menuliskan bangsa Yahudi melakukan propaganda palsu mengenai jumlah korban Holocaust. Karena sebenarnya jumlah Yahudi yang meninggal tak mencapai 6 juta jiwa. Deborah menjelaskan 300.000 hingga 1,5 juta manusia Yahudi meninggal karena sebuah penyakit dan wabah, bukannya mati di kamp konsentrasi milik Nazi. Terorisme dalam bentuk pembunuhan massal juga pernah terjadi 2 kali dalam sejarah Indonesia. Kedua peristiwa ini meletus seiring pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1948.
Pemberontakan PKI pertama ini terjadi di Madiun, Jawa Timur. Sasaran pembunuhan dalam organisasi pimpinan musuh ini adalah para pemimpin agama dan pondok pesantren, pejabat, serta perwira militer. Salah satu pejabat yang ikut terbunuh pada peristiwa pemberontakan PKI adalah Gubernur pertama Jawa Timur, Raden Suryo. Terorisme dalam bentuk genosida terhadap umat muslim terjadi di dua negara Asia Tenggara, Thailand dan Myanmar. Wilayah Patani di selatan Thailand menjadi lokasi pembantaian muslim Thailand. Tindakan represif dari militer Thailand terhadap muslim Patani menyebabkan daerah tersebut sebagai lokasi konflik pemisah wilayah dari kedaulatan negara. Saat ini, kondisi Patani mirip dengan Pulau Mindanao di Filipina. Kedua wilayah dominasi muslim tersebut menghadapi konflik pemisahan wilayah dengan negara yang bukan mayoritas Islam di Asia Tenggara. Terorisme juga terjadi di Myanmar. Pembantaian terhadap muslim dari etnis Rohingya adalah kejadian genosida yang hingga kini masih berlangsung. Muslim Rohingya harus berhadapan dengan teror dari penduduk mayoritas Myanmar yang beragama Buddha. Hingga tahun 2014 ada 111.000 muslim Rohingya yang mengungsi di perbatasan Myanmar dan Thailand. Terorisme tidak akan pernah mendapatkan pembenaran dalam syariat Islam, karena agama ini adalah agama yang mencintai perdamaian dan saling berkasih sayang. Tindakan sekelompok orang yang berjihad atas nama Islam sehingga menyebabkan hilangnya nyawa tidak akan pernah dibenarkan dalam Islam. Tapi musuh-musuh Islam tidak akan pernah membiarkan umat muslim tenang. Mereka akan terus memprovokasi dan memancing amarah, termasuk merendahkan dan melecehkan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita meluapkan emosi dengan cara menyandera atau melakukan penembakan terhadap para penghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mudahnya label dan stigma teroris menempel pada umat muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah salah satu bentuk fitnah akhir zaman, dan kita sebagai seorang muslim harus menghadapinya dengan bekal ilmu pengetahuan agama. Ya Rabbana, ufu ana, ya Rabbana. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga paparan hari ini mampu menjelaskan dan memberikan gambaran secara objektif mengenai terorisme. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah informasi Islami Anda. Insya Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana.